Ika di Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan kepada kita semua hal dalam kehidupan ini. Maka disebutkan dalam salah satu hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi SAW, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya setiap di antara kita dikumpulkan penciptaannya oleh Allah dalam jangka waktu 40 hari pertama dalam bentuk nutfah. Ketika sperma bertemu dengan ovum, itulah disebut dengan nutfah. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya menjadi segumpal daging. Tsumma yursalu ilaihil malak. 40 120 hari. 120 hari kalau kita konversi ke bulan, ya kurang lebih 4 bulan ya. Setelah itu, tsumma yursalu ilaihil malak, maka Allah mengutus malaikat. Fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat itu meniupkan ruh serta menetapkan pada setiap manusia 4 perkara, 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Bikat birizkihi, Allah tetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ditetapkan ajalnya. Wa amalihi, ditetapkan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'idun, bahkan ditetapkan dia sengsara atau bahagia. Semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Termasuk salah satu yang sudah ditetapkan Allah adalah urusan jodoh. Banyak anak muda hari ini menggalaukan jodohnya, menggalaukan pasangannya. Padahal setiap kita insya Allah tentu kalau kita berikhtiar, memaksimalkan ikhtiar dan juga doa kita, maka Allah sudah sediakan buat setiap manusia jodoh terbaiknya. Maka itulah kuncinya agar kita mendapatkan jodoh yang baik. Salah satu kuncinya memperbanyak kesabaran. Ketika seorang laki-laki mau memilih perempuan, apa kriteria yang harus dia cari? Ya, tidak ada kriteria yang lebih baik kecuali kriteria yang disampaikan oleh Nabi SAW. Tunkihul mar'atu li arba'. Kata Nabi, nikahilah perempuan karena 4 hal. Li jamaliha, karena kecantikannya, wali maliha, karena hartanya, wali hasabiha, karena keturunannya, wali diniha, karena agamanya. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Maka pilihlah karena agamanya, engkau akan beruntung, semua urusan pasti beres. Dan ini yang perlu kita cermati teman-teman ya. Ternyata dalam menanti jodoh perlu kesabaran. Dengan menentukan kriteria perlu kesabaran. Dan kesabaran di sini ya, setiap keberhasilan itu ternyata kuncinya adalah sabar. Ketika terjadi peperangan antara pasukannya Jalut ya, dan Tolut, pasukan Tolut dan Jalut, di mana di pasukan Tolut itu ada Nabi Daud alaihi salam. Dan ternyata apa yang terjadi? Kelompoknya Tolut yang sedikit itu bisa mengalahkan kelompok yang banyak, bahkan dianggap kuat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang banyak biiznillah, dengan izin Allah. Apa rahasianya? Wallahu ma'as sabirin. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar bermakna bertahan. Sabar bermakna menahan diri agar jangan sampai diri kita terjatuh kepada kemaksiatan, agar jangan sampai diri kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Habsun nafs, menahan diri. Dan tentu ketika kita menunggu jodoh, ya sabar. Sabar untuk tidak bermaksiat, sabar untuk tidak membangun hubungan dengan lawan jenis sebelum adanya ikatan pernikahan. Itu kan merupakan bentuk kesabaran. Bagaimana
keluarga kita mau berkah kalau kita membangun atau memilih calon pasangan dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Sabar ketika menanti jodoh dalam bentuk sabar dengan meminta pendapat, petunjuk orang-orang terdekat. Sabar dengan cara meminta petunjuk dari Allah melalui istikharah. Sabar dengan cara menahan diri kita untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah sebelum adanya ikatan pernikahan. Itulah diantara bentuk-bentuk kesabaran. Jadi sabar itu bukan berarti diam, sabar itu bukan berarti kita tidak bergerak, tapi justru sabar itu proaktif, sabar itu progresif. Dan itulah yang diajarkan oleh Al-Quran. Kalau kita dalam sabar itu, kalau zaman dulu sabarnya para sahabat dengan cara berperang. Dan mereka bersabar atas ketetapan Allah yang mewajibkan membela harta mereka, agama mereka, darah mereka dalam peperangan. Inilah bentuk sabarnya. Dan sabar dalam kehidupan kita ya tidak ada batasnya. Kita tahu Allah berfirman di dalam surah Ali Imran ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah, wasabiru, dan tingkatkan kesabaran kalian, warabitu, dan berjaga-jagalah di medan pertempuran, wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi ternyata sabar melahirkan keberuntungan, termasuk dalam menunggu pasangan hidup. Banyak orang yang kadang-kadang menunggu pasangan hidup tidak sabar, akhirnya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Bagaimana caranya kita bersabar dalam menunggu jodoh? Insya Allah kita lanjutkan setelah break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Ika di Kota Bogor siap menemani hari-hari Anda dengan video-video inspiratif, tausiah, dan penuh hikmah. Jangan lupa BPJS, bayar pakai jempol saja. Subscribe, like, dan share. Teman-teman yang Allah muliakan, maka sabar itu adalah kunci untuk bisa mendapatkan kesuksesan, kebaikan, bahkan keberkahan. Salah satunya dalam menunggu jodoh terbaik datang. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkondisikan perempuan yang baik dengan laki-laki yang baik. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik. Dan kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, ayat ini adalah ayat pengkondisian. Maka kunci pertama agar Allah mendatangkan kita jodoh terbaik dan kesabaran kita membuahkan hasil, yaitu dengan cara memantaskan diri. Kalau kita pengen jodoh terbaik, maka pantaskan diri kita untuk menerima jodoh terbaik. Kalau seorang perempuan, maka perbaiki diri, jadikan diri perempuan yang salihah, perempuan yang taat kepada kedua orang tuanya, perempuan yang senantiasa rajin untuk menuntut ilmu. Maka nanti yang datang pun jodoh insya Allah adalah jodoh terbaik, yang biasanya satu circle, ya. Tapi hati-hati, kalau kita pura-pura baik, khawatir nanti yang datang juga jodoh yang pura-pura baik. Maka kunci pertama agar mendapatkan jodoh terbaik adalah pantaskan diri, perbaiki diri terus setiap hari. Isi diri kita, hati kita dengan ilmu, isi kemudian keseharian kita dengan ketaatan, dengan mendekatkan diri kepada Allah, tidak terlalu banyak mengerjakan amal yang sia-sia. Kerjakan semua amal kebaikan yang bisa kita lakukan dalam rangka mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pantaskan diri kita. Yang kedua, setelah kita memantaskan diri, tentu dari pada kesabaran ini kita harus menyempurnakan ikhtiar. Ya, makanya ayat ini
atau perintah pengkondisian ini tidak berjalan secara otomatis, tapi harus di situ ada ikhtiar, ada usaha yang kita kerjakan, baik berupa minta petunjuk, ngobrol, diskusi, lihat calon jodoh kita itu, ya. Saya pernah sampaikan dalam beberapa kesempatan, lihat 3 hubungan. 1 hubungan dengan Allah melalui sholat, 2 hubungan dengan orang tuanya, terutama ibunya, bagaimana dia memperlakukan ibunya, dan yang ketiga kita lihat siapa teman-temannya. Maka kalau sudah seperti ini, ya, ikhtiar mendapatkan jodoh yang terbaik. Dan yang ketiga, lagi-lagi kekuatan doa. Jangan pernah kita menyepelekan doa-doa yang dipanjatkan. Jangan pernah kita menganggap itu sepele. Justru doalah kekuatan yang paling besar, yang menjadi modal utama kita untuk mendapatkan jodoh terbaik. Semoga teman-teman yang di sini belum menikah segera mendapatkan jodoh terbaik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, dan yang sudah menikah semoga rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IKADI Kota Bogor, merajut ukhuwah, menyemai dakwah di bumi Nusantara. Sahabat kebaikan dimanapun berada, IKADI Kota Bogor mengajak Anda untuk menyalurkan sedekah, infak, dan zakat melalui Las Al-Bunyan. Barakallahu fikum jami'an.